Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku membuat sokubang coklat sourdough. Apa aja bahan dan cara pembuatnya? Yuk kita buat sama-sama. Nah, karena aku di sini buat sokubang coklat, jadi sebelum kita ngadon, aku mau cairin coklat bubuk dulu ya. Ini coklat bubuk. Kita cairkan dengan air panas atau air hangat ya. Soalnya nanti kalau air dingin dia menggumpal. Ini sampai jadi pasta tuh ya teman-teman. Ini semalam aku udah buat SSL tuh ya, udah mekar begini. Lihat ya, kalau udah seperti jaring-jaring berarti itu siap buat roti. Tuh teman-teman, tepung terigu pro tinggi ya, gula pasir, ini telur, kita aduk dulu ya. Kita aduk-aduk sambil kita tuangin susu dingin. Ini wajib dingin ya teman-teman, karena aku kan pakai hand mixer. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang standing mixer, itu bisa dicampur semua ya, tapi tetap susunya dingin. Nah teman-teman, ini nuangnya sedikit-sedikit karena kan tiap tepung kelembabannya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kurang bisa ditambah. Jadi jangan sampai kelebihan. Kita masukin SSL nya. Ini agak padat ya, tuh agak padat, jadi agak keras. Garam, butter, soalnya nanti kalau udah meleleh agak lembek ya, sampai rata baru nanti kita mixer. Teman-teman pakai standing mixer, semua dicampur aja kecuali garam sama butter. Seperti ini belakangan ya teman-teman. Ini udah rata ya, kita ratain dulu pinggirannya. Nah seperti ini baru kita mixer ya, antara SSL dan adonan udah rata baru kita mixer. Nah teman-teman, supaya nggak berat mixernya, jangan ke dalam gitu, jadi diangkat-angkat gini ya. Nah teman-teman, ini kan kali itu pinggirannya kan belum kena ya, jadi kita ratain dulu. Jadi yang di bawah itu kan belum kena tuh ya. Nah teman-teman, ini kasihan kalau mixernya kelamaan ya, jadi kita pakai tangan aja. Nah teman-teman, seperti ini ya. Nah ini kita masukin coklat yang tadi kita kasih air panas ya, karena sini aku mau buat sokubang coklat. Ini udah dikasih coklat ya, kita mixer sampai rata aja ya teman-teman, soalnya kalau pakai tangan lengket semua. Nah teman-teman, seperti ini aja kita adonin pakai tangan, kasih minyak sedikit ya. Ini belum rata ya. Ini kita ulenin teman-teman tuh ya, dia kalau pakai minyak lentur, jadi jangan ditambah tepung. Dia memang adonannya kalau sourdough ini seperti ini tuh ya, lembut, lengket, tapi ini yang bikin lembut. Nah ini kita hentakkan dulu ya biar agak rata. Nah teman-teman, kalau pakai mixer standing mixer besar, nggak usah dibanting-banting seperti ini, langsung kalis. Nah teman-teman, dengan bantuan scraper ini enak ya tuh, jadi tinggal diputar-putar gini aja. Kita lihat dulu udah kalis apa belum. Nah kalau ditarik nggak putus ya, terus ini tuh, ini udah ya tuh. Istirahatkan dulu ya selama 20 menit biar dia relax dulu ya. Setelah 20 menit ya. Nah teman-teman, nah di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 10 x 10. Ini dua, lebihnya satu loyang kecil ya. Jadi ini mau aku oles dulu ya. Nah,
untuk satu loyang ukuran 20 kali 10 itu beratnya 500 gram. Nah teman-teman, ini udah aku bagi 6. Nah sisanya ini untuk di loyang ukuran 10 kali 10 kali 10 ya. Jadi pas. Ini mau aku bulatkan dulu nih, masih enggak rata kan ya. Kita bulatkan dulu. Kalau pakai tangan teman-teman lengket. Jadi kalau pakai scraper nih tuh enak ya. Istirahat lagi 15 menit ya. Dia relax ya teman-teman tuh. Ya, jadi ini mau yang close dulu ya. Nah, di sini taburin dulu tepung sedikit. Ya, biar enggak lengket. Nah, ini kita gilas. Ini bagian atasnya ya yang halus nih. Nah, lalu kita balik. Kalau lengket teman-teman dengan bantuan scraper. Nah, kita balik. Teman-teman banyak gelembung-gelembungnya, jadi kita kompresin. Nah seperti ini ya, kita lipat. Kita cubit-cubit ya, tuh lihat bunyi peletus-peletus. Nah ini kita gulung. Nah teman-teman, kalau misalnya lengket di bawahnya kita taburin tepung gitu aja. Gulung. Tuh. Nah ini kita cubit-cubit. Ya. Ini yang mau aku isi ya, kita taburin dulu tepung. Nih kita taruh sini, kita taburin sedikit aja. Nah teman-teman, di sini aku pakai dark coklat yang udah aku cincang ya, atau pakai coklat chip seperti ini, itu selera aja ya. Nah, pokoknya aku pakai yang dark, selera aja teman-teman. Mau yang milk ya boleh-boleh aja, kita taburin sini. Mau dicampur juga boleh. Ini isiannya bebas ya teman-teman. Misalnya mau teman-teman kalau misalnya polos nih, mau isinya smoke cream, keju. Nah ini ya seperti ini, kita lipat. Kita masukin di loyang seperti tadi sama ya. Kita proofing selama 6 jam tergantung cuacanya. Kalau misalnya cuacanya dingin itu bisa lebih dari 6 jam. Nah teman-teman, ini udah hampir 5 jam, 5 jam kurang. Jadi aku panasin oven, jadi pas nanti 5 jam ya. Nah ini kita lihat dulu tuh teman-teman, udah penuh ya. Nah udah naik seperti ini. Ini kita oles sama susu cair. Jangan keras-keras ya teman-teman, di kuasnya tuh yang lembut.
Soalnya kalau dia nanti kesenggol itu dia keriput. Nah teman-teman, ini udah aku panasin ya 180 api atas bawah. Nah ini kebetulan muat tiga-tiganya. Alhamdulillah teman-teman, kita lihat tuh pelan-pelan ya tuh. Nah ini panas-panas, kita hentakkan dulu ya. Panas, kita hentakkan lalu kita balik. Kita buka. Nah teman-teman, ini coklatnya kayaknya kurang pekat ya. Tuh ya, mantap. Nah teman-teman, ini kita dinginkan dulu beberapa jam ya, sampai betul-betul dingin baru kita potong-potong ya. Nah teman-teman, ini udah dingin, sekarang mau aku potong-potong dulu ya. Nah teman-teman, potongnya aku pakai alat seperti ini aja. Ini aku beli online shop ya, tinggal masukin gini aja. Jadi sesuaikan aja mau yang berapa senti ya. Nah aku yang kedua dari garis ini. Bismillah. Lumayan teman-teman, kalau ada pisau risik lebih bagus lah teman-teman punya. Mantap tuh, halus ya. Kita kumpulin dulu nih yang awal sini banget tuh. Alhamdulillah teman-teman, ini udah aku potong-potong, udah aku kemas. Nah teman-teman, misalnya mau jualan nih boleh banget satu loyang yang ukuran 20 x 10 x 10 seperti ini. Kemasannya mungkin teman-teman punya yang lebih cantik ya. Nah kalau yang untuk isi 5 seperti ini kecil, nanti dijualnya sesuaikan aja dengan harga-harga ya, daerah kan harganya beda-beda ya, beda-beda bahan. Nah ini sisanya di sini aku agak tebal teman-teman, soalnya kalau tipis kan nanti apa ya, takut putus. Nah teman-teman, di sini aku buat selai serikaya. Nah biasanya kan kalau roti coklat tuh aku pernah kapan hari itu makan di Oton White Coffee. Itu rotinya coklat, lalu diisi serikaya dan diisi butter dingin. Kita buat yuk. Aku pakai wajan teflon seperti ini, teflon tipis. Kalau teman-teman punya yang toaster yang ceklek dia matang naik ke atas, itu boleh banget ya. Aku nggak punya. Pakai ini aja yang ada aja. Nah ini kita panggang sampai gimana? Aku tuh suka yang agak-agak gosong, bukan gosong, maksudnya tuh agak garing-garing gitu, kering-kering. Nah teman-teman, ini aku mau oles selai serikaya homemade ya. Kita oles dulu. Nah tapi butternya jangan panas-panas teman-teman. Nanti kalau panas-panas jadinya bukan butter beku doh, meleleh. Jadi ini kalau serikayanya nggak apa-apa. Ini udah agak dingin, kita kasih butter ya. Butternya mereknya bebas. Ini kita sambil ngopi teman-teman sore-sore. Tada, mantap teman-teman. Ini kebetulan sore-sore nih waktunya ngeteh. Nah teman-teman, ini kopi aku kan cuma gaya-gaya doang. Aku sebenarnya nggak suka kopi teman-teman. Nah ini nanti yang minum Pak Suami. Aku nggak suka kopi. Kita cobain yuk. Bismillah. Nih pinggirannya. Enak banget. Mantap. Nah teman-teman, ini enak banget rotinya dipadukan sama selai serikaya sama butter. Itu kayaknya balance banget ya, enak. Nah teman-teman, bagi yang punya starter boleh coba ya, enak banget. Jadi teman-teman yang belum punya starter juga boleh lihat di video YouTubeku, ada cara membuat starter non discard atau non discard ya. Teman-teman, sampai sini dulu ya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye bye.